Haleluya. Kami kagum akan-Mu, kami kagum. Mari Engkau yang kagum menyembah Dia pagi ini. Kami kagum Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang disembah. Haleluya. Sembahlah Yesus, Raja. Kami tersungkur di bait-Mu Tuhan, merendahkan hati kami dan hidup kami. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah kami yang layak menerima segala pujian. Glory bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak menerima pujian, menerima segala penyembahan dari umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Betapa kami mengagumi Tuhan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami mengagumi Tuhan kuasa dan kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan melimpah-limpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami boleh menyatakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum melihat kebaikan kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu atas umat-Mu, atas gereja-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau lagi mendengarkan firman apa? Firman-Mu Tuhan yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu adalah makanan bagi kehidupan rohani kami. Sehingga kami boleh dikenyangkan, dipuaskan melalui firman-Mu ya Bapa. Dikuatkan dan diteguhkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar oleh hamba-Mu adalah perkataan firman Allah yang boleh menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk suasana surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyenangkan kami Tuhan pada pagi hari ini. Senanglah, senanglah kehidupan kami, sebab Kristus ada di dalam diri kami yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom saudara. Ya puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh beribadah kembali dan hari ini adalah awal bulan Mei
Ya, ini adalah kita sudah masuk ke bulan Mei di tahun 2021 ini. Kita tetap setia di dalam Tuhan, baik yang beribadah secara offline maupun saudara-saudara yang beribadah secara online di rumah ataupun dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kalau di topik yang disampaikan di dalam WA Jemaat, yaitu hidup mengasihi Allah. Hari ini kita akan belajar bagaimanakah kehidupan kita yang mengasihi Allah. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 16 sampai 17 ya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes 15 ya, ayat 9 sampai 17. Ayat yang ganjil yang pertama nanti saya akan bacakan, kemudian nanti jemaat Tuhan ayat yang genapnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sama-sama, ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, amin, puji Tuhan. Hidup yang mengasihi Allah. Topik kita adalah hidup yang mengasihi Allah. Yang pertama, bagaimanakah hidup kita ini mengasihi Allah? Ya, bagaimanakah dikatakan bahwasanya hidup kita ini mengasihi Allah? Kalau ayat yang ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita menerima kasih Allah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan mengenal kasih itu. Kalau saudara ingin mengasihi Allah, kita yang harus lebih dahulu menerima kasih itu. Amin. Kita yang harus merasakan kasih itu, merasakan kasih Allah, sama seperti Yesus katakan, Bapa yang mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Kalau saudara belum menerima kasih daripada Allah, maka sulit sekali saudara akan mengasihi Allah itu. Karena kita belum menerimanya, kita belum mengetahui apa itu kasih. Kita belum menerima seberapa besar kasih Allah itu. Saudaraku yang terkasih, seberapa besar saudara menerima kasih Allah, sebegitu juganya kita akan mengasihi Allah itu. Kalau kita mengasihi Allah dengan sedikit, maka kita juga akan mengasihi Allah dengan sedikit juga. Kalau kita merasakan dan menerima kasih Allah yang telah berkorban bagi hidup kita, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita, dan kita menerimanya pengorbanan itu,
maka kasih kita kepada Allah dan kepada sesama sebesar pengorbanan Kristus itu. Jadi kasih kita itu, yang pertama kita harus terima dulu. Kalau kita tidak terima, sulit sekali kita mengasihi. Karena kita tidak tahu kasih itu. Karena kita tidak tahu seberapa besar kasih itu. Dulu waktu saya masih layanan di Medan, kami bersama dengan ada teman saya. Ya, ada teman. Kemudian sama-sama kami dalam satu pelayanan, tapi ada satu waktu dia selalu protes dengan firman Tuhan, ya. Jadi ketika firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu berbicara tentang berkat, kita harus diberkati Tuhan, dia protes, ini firman Tuhannya berkat terus, ya, berkat terus, ya, memberi terus. Kemudian kalau firman Tuhannya berbicara mengikut Yesus itu, kita akan mengalami penderitaan. Dan kita menderita sama seperti Yesus, dia pun protes juga. Ini firman Tuhannya penderitaan terus. Kalau ada firman Tuhannya, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, dia protes juga. Allah kita itu kan Allah yang besar, Allah itu kita ada Allah yang ajaib. Kenapa kita hanya cukup gini-gini aja? Kita harus sukses, berhasil. Gitu. Kalau ada yang berbicara soal kemenangan, hidup kita berhasil di dalam Tuhan. Kuasa Kristus melepaskan kita dari segala kegelapan dunia ini. Kuasa Kristus melepaskan kita dari segala pendakwa. Dia juga protes. Ya, harusnya hidup kita ini hidup yang sederhana. Gak usah terlalu semangat kali kau, katanya itu. Nanti cepat, nanti kalau kau terlalu semangat jatuh nanti kau, katanya. Saudaraku, lalu saya bilang sama dia, kawanku ini kau sepertinya seorang lagi sakit kamu, saya bilang begitu ya. Kayak sakit jiwa kau, aku bilang sama dia. Dia pun terkejut. Karena setiap firman yang disampaikan di depan, kau selalu protes, aku bilang gitu. Padahal firman itu adalah Allah sendiri, saya bilang. Amin. Firman itu adalah kehidupan. Jadi kalau firman A dibaca kamu protes, firman B dibawa kamu protes, bagaimana kau bisa menerima firman, yaitu Allah sendiri? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengan firman Allah menciptakan bumi, dengan firman dia menciptakan alam semesta ini. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah kasih. Lalu saya bilang, kalau kau tidak menerima firman itu, berarti kau belum menerima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hidupmu menolak terus. Kemudian dia bisa menyadari dalam hidupnya, merenungkannya dalam kehidupannya. Kehidupan kita yang belum menerima kasih Tuhan, kita akan menolak segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan menolak yang baik yang diberikan Tuhan kasihnya. Ketika Tuhan memberikan berkat-Nya, kita curiga. Ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup kita, kita curiga sama Tuhan. Inilah Tuhan, aku punya persoalan lagi. Kita mendapatkan kasih Tuhan, inilah Tuhan. Pura-pura baiklah Tuhan ini ya, biar rajin aku ke gereja. Semuanya serba curiga. Saudaraku yang terkasih, hidup mengasihi Allah, itu berarti kita harus menerima kasih itu lebih dahulu. Kita membuka hati, membiarkan firman Tuhan, membiarkan Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu dalam pujian penyembahan tadi dikatakan, terima jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kasih yang kita terima itu juga mempengaruhi ekspresi kita. Kalau saudara menerima kasih Tuhan itu sedikit, maka kita akan mengekspresikan kasih Tuhan itu juga sedikit. Kalau kita menerima pengorbanan Kristus lebih besar, pengorbanan nyawanya, maka kita akan mengatakan, ku kagum, hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum, dan aku menyembah Engkau. Sikap kita
Untuk mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan ekspresi kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita mengekspresikan kasih Tuhan itu dan mengatakan, Tuhan, aku memuji dan menyembah Engkau. Tapi kalau kita menerima kasih Tuhan itu hanya sedikit, maka kita juga akan, Tuhan, aku terima, gini dia gitu. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ya. Makin tinggi kita karena begitu kagumnya kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita ya udah, Tuhan itu kalau mau tolong, tolonglah. Kalau mau berkati ya diberkati aja lah. Enggak usah lah kita berdoa lama-lama. Kalau memang Tuhan mau berkehendak, biarlah Tuhan berkehendak. Saudaraku yang terkasih, seberapa besar kita menerima kasih Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Manusia pada dasarnya atau sikap kehidupannya adalah duniawi. Ya. Karena manusia itu awalnya telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga sifat-sifat duniawi itu melekat pada kehidupan manusia. Sehingga di dalam hidup manusia ada banyak begitu kegelapan dan perbuatan-perbuatan yang gelap yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, kalau kita lihat kehidupan manusia, ada banyak kehidupan gelap yang dilakukannya. Iri hati, cemburu, marah, kemudian sikap serakah, sikap tamak, kemudian tidak bisa mengendalikan diri, tidak ada kasih, mementingkan dirinya sendiri. Itu adalah sikap-sikap dunia yang ada di dalam diri kita, yang dulunya dikatakan kamu dulu hidup di dalam kegelapan. Namun begitu kasih Allah, yaitu terang itu datang dalam hidup saya dan saudara, maka kegelapan itu akan menyingkir. Amin, saudara. Kalau terang itu datang, kegelapan itu akan menyingkir. Sebab gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau terang itu datang, maka kegelapan dalam diri kita akan tersingkir dengan pelan-pelan. Kalau kita menerima kasih Tuhan dan terang Tuhan, maka lama-kelamaan kegelapan dalam hidup kita akan menjadi tersingkir. Dan kita akan hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam terang Tuhan, saudara tahu jalan yang harus saudara jalani. Hidup di dalam terang, saudara tahu ada jalan di depan yang terbuka. Saudara tidak akan buta menghadapi kehidupan ini. Amin, saudara. Amin. Nggak akan buta kita menghadapi jalan ini. Jalan hidup kita tidak akan buta. Saudara akan tahu jalan yang harus saudara jalani. Kita akan tahu tujuan yang mau kita jalani. Karena jalan itu kita lihat di depan. Tapi kalau terang itu tidak ada, maka kita akan melihat banyak jalan-jalan yang buntu dalam hidup kita. Saudara akan melihat banyaknya tantangan kehidupan di depan. Karena kehidupan itu di dalam gelap tidak nampak apapun. Saudara yang menerima kasih Tuhan dan terang Tuhan, saudara akan menerima terang itu yang menerangi hati dan pikiran saudara. Di dalam pelayanan rayon kami, ya, di dalam rayon, dalam mungkin beberapa tahun yang lalu, saudaraku yang terkasih, ada seorang jemaat, ya, ada seorang keluarga minta didoakan, ya. Kita biasa kalau misalnya di rayon itu, apa yang mau didoakan, ya, setelah muji, menyembah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa. Ini apa yang mau didoakan? Lalu satu keluarga minta didoakan. Tolong doakanlah Pak Gembala Wilayah beserta dengan jemaat di tempat ini. Apa yang mau didoakan? Hidup saya ini sudah seperti Ayub. Ya, loh, seperti Ayub. Kenapa ini? Saya bilang. Hidup saya ini persoalan dan pergumulan yang saya hadapi tindih mendindih atau apa itu namanya? Sudah jatuh dari tangga ketimpa
tangga juga. Usaha sudah bangkrut, masa-masa sulit waktu 2 tahun yang lalu. Kemudian mau cari kerjaan juga susah. Kemudian ada juga orang berhutang sama kami, enggak juga dibayar. Kami mau jual rumah kami juga belum laku sampai sekarang. Anak juga mau sekolah. Ya, mau sekolah anak kami juga ini mau masuk lagi tahun ajaran, harus bayar untuk sekolah. Cicilan rumah lagi, ya. Ada rumahnya di sekarang tempat dicicil, tapi sudah ada rumahnya yang lain yang mau dijual. Jadi begitu banyaknya persoalan yang tindih mendindih hidupnya. Oke, kemudian kami berdoa. Ya, anggota rayon kami berdoa bersama-sama, kita berdoa supaya Tuhan menguatkan keluarga ini dan meneguhkan keluarga ini. Supaya kasih Tuhan menguatkan dia, meneguhkan dia, sehingga setiap persoalannya dihadapi dengan kuat dan dia bisa keluar dari persoalan yang dia hadapi. Karena begitu besarnya permasalahan yang dihadapi. Lalu kami berdoa dan setelah berdoa dia tenang, ucapkan terima kasih untuk doa-doa yang disampaikan semua jemaat rayon di tempat itu. Lalu saya renungkan, percaya bahwasanya doa itu akan mengubahkan kehidupannya. Namun saya mengkoreksi, mengevaluasi apakah yang disebutnya hidupnya seperti Ayub. Ya. Karena hidupnya katanya seperti Ayub. Hidupnya seperti Ayub. Lalu saya telepon sekretariat gereja. Ada gereja. Saya mau nanya lah. Keluarga A itu gimana ya persepuluhannya? Saya bilang gitu. Gak pernah lagi dia bayar Pak katanya. Kenapa? Udah 6 bulan gak ada bayar persepuluhan katanya gitu. Persembahan juga gak ada Pak katanya gitu. Udah lama ya? Udah lama Pak, gak pernah itu bayar persepuluhan. Oh, saya pikir. Lalu saya kontak lagi bagian pelayanan doa. Keluarga itu gimana ya kalau berdoa ya? Rajin gak itu berdoa? Atau doa puasa, atau doa menara doa? Gak pernah Pak, cuma sekali aja itu Pak. Itu pun sekali setahun dia berdoa katanya gitu. Oh iya, jadi gak pernah dia ikut menara doa ataupun persekutuan doa? Gak pernah Pak katanya. Oh, gimana ya kehidupan si Ayub ini? Saya pikir gitu kan. Kemudian saya telepon tanya lagi soal di rayon, gimana keluarga itu? Kayaknya mementingkan diri sendiri aja itu Pak katanya gitu. Kenapa? Kalau ada masalahnya minta tolong sama kita. Tapi kalau lagi senang-senangnya dia udah lupa dia sama kita katanya gitu. Oh gitu juga. Saudaraku, Ayub 1 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Ayub 1 ayat 1. Udah? Ada? Oke, ini aja kita baca. 1 ya. Ayub 1 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah sifat Ayub. Mengenal Allah dan mengasihi Allah. Ada seorang yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub itu hidupnya jujur, saleh dan jujur. Saleh itu berarti dia tekun beribadah kepada Tuhan. Kehidupan Ayub itu dia suka bersekutu dengan Tuhan, suka beribadah. Suka dia ikut dalam persekutuan doa. Suka ikut persekutuan rayon ataupun komunitas doa. Anak-anak Yud bagi anak-anak Yud. Orang tua bagi orang tua. Hidupnya saleh. Saleh itu kalau didefinisikan, hidupnya yang suka beribadah. Saleh, orang-orang yang suka berdoa. Suka beribadah kepada Tuhan. Suka datang kepada Tuhan. Itu saleh. Dan hidupnya jujur.
dia jujur melakukan kegiatan dalam kehidupannya. Itu berarti dia tidak seorang pembohong. Dia bukan seorang penipu. Tapi dia jujur di hadapan Tuhan. Kemudian ia takut akan Allah. Dia takut akan Allah. Sehingga ketika anak-anaknya berpesta-pesta, karena begitu banyak hartanya, kambing dombanya, dia takut sama Tuhan dan berkata, aku harus mengorbankan kambing atau dombaku untuk mengurapi dan mengolesi anak-anakku. Siapa tahu anak-anakku itu menghujat Allah. Siapa tahu anak-anakku itu menyimpang dari jalan Allah. Sehingga dia korbankan domba untuk menguduskan, mengurapi anak-anaknya. Setiap anak-anaknya berpesta, dia korbankan. Karena apa? Takut dia akan Allah. Dia takut kalau anak-anakku hidup di dalam dosa, maka akan ada bencana dan malapetaka anak-anakku ini. Sebab itu dia mengurapi anak-anaknya dengan korban domba. Dan dia menjauhi kejahatan. Inilah kehidupan Ayub. Keluarga ini melihat konteks Ayub itu, dia lebih banyak menjadikan kisah Ayub itu untuk keuntungannya diri sendiri. Karena hidupku susah, aku ambil ayat ini. Harusnya mereka menolong aku, harusnya mereka mendoakan aku, harusnya mereka mengasihi aku, harusnya semuanya terhadap diriku. Dan dia lebih banyak mengasihi dirinya sendiri. Padahal Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, dia takut kepada Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga dia lupa bahwasanya dia harus lebih dahulu Ayub ini mengasihi Allahnya. Amin saudara. Ayub ini mengasihi Allah lebih dahulu. Dengan hidupnya yang saleh, hidupnya yang jujur, hidupnya yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan beberapa tahun yang lalu, ketika mungkin persoalannya sudah selesai, entah kenapa masalahnya, keluarga ini pindah gereja. Aku pindah ke gereja ke sana. Loh kenapa? GKKD nggak cocok kayaknya sama aku. Badah. Tapi Ayub di sini nggak ada dituliskan Ayub pindah gereja karena tidak cocok. Ada dituliskan di situ saudaraku? Nggak ada. Akibat tidak cocok maka Ayub pun pindah gereja. Nggak ada ditulis di sini. Tapi hidupnya seperti Ayub. Tentu dia mengambil Ayub ini dengan kepentingannya, bukannya kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, hidup yang mengasihi Allah adalah menerima kasih itu dulu. Amin saudara, menerima terang itu dulu. Kalau kita belum menerima terang Tuhan, sulit kita akan mengasihi, karena kita tidak tahu seberapa besar kasih itu. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Yohanes 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kalau saudara bisa merasakan kasih Kristus yang memberikan nyawanya, maka saudara dan saya akan mau berkorban sekalian sampai dengan kehidupan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hidup yang mengasihi Allah? Di dalam, mari kita baca bersama-sama di dalam Yosua 22 ayat yang kelima. Yosua 22 ayat yang kelima. Hidup yang mengasihi Allah itu adalah hidup yang melakukan perintah dan hukum Tuhan. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba-Mu itu, yakni
mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ada pujian kita yang lama, ya, aku mengasihimu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, hidup mengasihi Allah itu kita berarti mengasihi Dia dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dan dikatakan di sini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku pegang perintah-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Orang yang hidupnya mengasihi Allah, dia merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, siang dan malam. Hidup yang mengasihi Allah, memegang perintah Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya mendengar dan merenungkan firman Tuhan, tapi dia melakukannya di dalam kehidupannya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada dasarnya hidup kita ini tidak suka diatur. Ya, pada dasarnya karena kita ingin bebas. Kita nggak suka diatur. Kita nggak suka diajar-ajar, dituntun. Pada dasarnya kita lebih suka melakukan apa yang kita kehendaki. Oleh sebab itu, agak sulit kita untuk mengikuti aturan yang dibuat. Manusia, pada dasarnya manusia itu sulit untuk mengikuti aturan. Dalam minggu ini, pandemi COVID-19, Riau ini telah mendekati ranking yang keempat se-Indonesia. Keempat ya? Ketiga. Sekarang ketiga. Berarti 4 itu minggu yang lalu. Sekarang sudah naik ranking penyebaran COVID di Indonesia. Berarti Riau ini penyebarannya udah tingkat 3 seprovinsi se-Indonesia.
Itu berarti penyebarannya hampir 300 atau 400 orang per hari. Dan tingkat kematian itu hampir 10 orang sampai 15 orang ya. Per hari meninggal. Per hari. Dan penyebarannya mengkhawatirkan. Dan kita sudah berpengalaman dengan pandemi ini mulai tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita sudah mengalaminya. Dan menurut pemandangan pemikiran saya, kita sudah belajar sampai setahun ini tentang apa itu COVID, tentang gimana caranya, apa yang harus diminum, apa yang harus dihadapi. Setahun kita belajar. Ya, melalui media sosial, melalui TV, melalui diskusi dengan kawan-kawan. Kita pasti sudah tahu apa yang harus gimana menghadapinya, gimana penyebarannya, semuanya, termasuk protokol kesehatan. Lalu apa yang menyebabkan penyebaran ini bisa terjadi? Hal yang pertama adalah banyak yang tidak mengikuti aturan protokol kesehatan. Atau mereka itu lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. 2 minggu yang lalu saya ke pasar, salah satu pasar ke arah Panam. Nggak banyak orang yang memakai masker. Kemudian di daerah-daerah juga nggak ada yang memakai masker. Kemudian mereka juga berkerumun di kafe-kafe, ya, kalau kafe-kafe di Arifin Ahmad ataupun di Panam, ya kan mereka biasa aja, ya, mereka biasa aja. Padahal pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan pada masa-masa ini. Dan kalau kita melihat India sekarang ini sedang masa krisis, ribuan orang kena COVID dan puluhan ribu ya, ratusan ribu ya kena, kemudian yang ribuan banyak yang meninggal. Tidak dilarang kita beraktivitas. Pemerintah bekerja, beribadah, kemudian yang melayani. Kita tidak dilarang pemerintah. Hanya ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Sebab aturan-aturan itu dibuat untuk menjaga supaya jangan begitu banyak penyebaran. Aturan itu dibuat supaya tidak banyak orang yang meninggal. Karena tempat sekarang ini, rumah sakit itu sudah penuh dengan pasien COVID. Saudaraku, rumah sakit kalau sekarang ini agak sulit mencari tempat ICU ataupun tempat untuk orang yang terkena COVID. Karena sudah penuh, sudah menyebar. Sehingga kalau dicari agak sulit, mesti dicari ke segala tempat. Yang berbahaya memang karena penyebarannya. Taat, ada beberapa yang sudah tidak taat atau lalai. Lalai berarti dia sudah tidak mengindahkan peraturan, tidak mengindahkan hukum yang dibuat. Ya, pemerintah pun dilihat, aduh, ini masyarakat udah dikasih tahu untuk mengikuti prokes, nggak mau juga ini. Ya, apa dia itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Satu lagi, kalau di grupnya kami para pendeta dan yang lain-lainnya, Pastor Henry rajin kali membuat. Ikuti 5M, ikuti 5M, 5M. Ya, selalu tiap hari ngikuti 5M. Kalau hanya dengar saja nggak dilakukan, nggak ada gunanya. Karena kita hanya dengar, hanya baca, nggak kita lakukan. Apa yang terjadi sekarang ini, prediksinya oleh karena banyak yang melanggar. Makanya kita ada 3 besar penyebarannya. Karena kita banyak melanggar prokes kesehatan. Walaupun kita bilang dengan berbagai alasan, aku kan sudah begini-begini. Saudara, bukti dan survei membuktikan telah banyak terjadi penyebaran dan orang-orang sakit. Dikatakan di sini bahwasanya
Yosua tadi, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya. Dalam kita mengikut Tuhan ini, Tuhan memberikan aturan-aturan dan perintah-perintah supaya kita bisa selamat sampai kepada tujuannya Tuhan dan rencananya Tuhan. Tuhan mengatakan, taati, kurunengkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau saudara tidak mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan, maka kehidupan kita akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Hidup yang mengasihi Allah adalah hidup yang mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti aturan Tuhan. Amin, saudara. Salah satu perintah Tuhan adalah renungkanlah itu firman-Ku siang dan malam. Saudara yang tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara tidak tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara tidak merenungkan apa yang firman Tuhan katakan, kebanyakan kita akan mencari jalannya sendiri. Oleh sebab itu, mengapa terlalu banyak perdebatan di dalam anak-anak Tuhan menyangkut firman Tuhan? Karena dia tidak renungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Kemarin dalam pelayanan doa, bulan yang lalu, kami dari pelayanan doa fellowship bersama-sama. Fellowship, dan itu memang selalu kita lakukan, mengadakan fellowship pertemuan. Lalu satu seorang pelayan doa menyaksikan bagaimana Tuhan menolongnya di dalam kehidupan usaha. Ya. Jadi kalau biasanya adalah dari Senin sampai Sabtu, ya. Dia bekerja Senin sampai Sabtu, Minggu beribadah. Cuman karena memang kita ada pelayanan di hari Sabtu, kemudian dan merupakan tanggung jawab dari pelayanan untuk kita melayani di dalam pelayanan doa, di dalam doa puasa. Seorang pelayan ini berdoa, dan dia mengambil komitmen setiap hari Sabtu dia mau melayani Tuhan dalam hidupnya. Jadi hari Sabtu harusnya dia bekerja, dia korbankan pekerjaannya untuk bisa melayani di dalam pelayanannya. Tahukah saudara, bahwasanya hari Sabtu itu, disitulah pendapatan yang besar dari Senin sampai Jumat. Kalau Senin dia pendapatannya satu hari 1 juta, Selasa 1 juta, sampai hari Jumat berarti ada 5 hari dia pendapatannya 5 juta, maka di hari Sabtu pendapatannya itu hari Sabtu aja bisa, ini contoh saja saudara, bisa sampai 5 juta. Berarti kalau dia bekerja dari Senin sampai Jumat, ya, dibandingkan dengan hari Sabtu, pendapatan hari Sabtu itu adalah mewakili semua Senin sampai Jumat. Dan itu pendapatannya besar. Namun berjalannya dengan waktu, dia tahu apa yang menjadi panggilan atas hidupnya. Dia komit hari Sabtu itu supaya aku melayani. Apakah terjadi penurunan? Di awal-awalnya terjadi penurunan. Karena yang harusnya omsetnya, contohnya 1 minggu itu 10 juta, jadi berkurang jadi 5 juta. Karena 5 juta itu sudah hilang. Tapi dengan berjalannya waktu, dan dia tetap setia, dan dia berdoa, Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Bukakan, singkapkan, kurunungkan firman-Mu, dan kulakukan di dalam kehidupanku.
tentukan jalan hidupku ya Tuhan. Dalam beberapa bulan, kehidupan yang seharusnya dia seminggu itu dapat 10 juta, secara jalannya Tuhan, hari-hari Jumat dia sudah dapat sampai total 10 juta. Amin. Hari Kamis dia dapat juga 10 juta. Mengorbankan itu perlu bukti. Saudara, kita tidak bisa kurenungkan firman-Mu siang dan malam, lalu saudara hanya stop sampai di situ. Kelanjutannya adalah kulakukan, kukerjakan. Lalu iman itu pun bekerja, dan Tuhan pun bekerja atas hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saudara, kalau di dalam Tuhan, saudara harus bisa buktikan kasih Tuhan itu. Tidak bisa hanya kita secara teori aja. Buktikan dalam hidup saudara pengorbanan kita kepada Tuhan. Dan dia akan membukakan jalan. Dan ini sudah banyak dialami. Kalau nanti di rayon saudara menyaksikan betapa baiknya dan kasih Tuhan, hampir setiap kami rayon ada kesaksian kasih dan kebaikan Tuhan. Itu berarti hampir tiap minggu Tuhan itu menyertai umatnya. Amin. Yang terakhir, masih ada waktu saya 10 menit lagi. Yang terakhir, hidup yang mengasihi Tuhan itu berarti hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau dalam Yohanes 15 tadi dikatakan, seperti ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Kemudian ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku yang terkasih, hidupnya mengasihi Tuhan itu setelah kita menerima dan mengikuti firman-Nya, mengikuti hukum dan aturan, peraturan dan hukum-hukum perintah Tuhan, maka selanjutnya kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Kita tidak bisa hanya menerima aja. Ada di sini yang baru menikah. Oh, belum ada menikah, ya. Mungkin ada yang sudah menikah ya. Yang kemarin nggak datang ya, menikah ya. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara menikah, terutama sekali nanti yang masih jomblo ataupun yang masih single, yang berencana menikah dalam tahun ini, ya, kami turut mendukung dan mendoakan supaya saudara bisa menikah sesuai waktunya Tuhan. Saudara, kalau saudara menikah, di dalam pernikahan ini, kemudian kita diberkati oleh pendeta, bersediakah engkau menerima buruh ini menjadi istrimu? Saya bersedia. Bersediakah kau menerima pihak abang ini menjadi suamimu dalam suka dan duka? Bersedia. Lalu mereka sah menjadi suami istri karena mereka telah menerimanya. Kemudian setelah menikah, kalau seandainya suaminya yang tadi dia setelah menikah pulang, sayang, kita kan sudah menikah, ya aku pergi dulu ya ke tempat yang lain. Mau kemana? Mau ke, adalah ke sana, katanya gitu. Lalu dia tidak tinggal di rumah itu, ya, tidak tinggal di rumah itu. Pulangnya pagi-pagi. Mau sorenya lagi, loh mau kemana? Bang, aku mau tinggal lah di rumah sana, katanya gitu. Enggak tinggal di sini, enggak. Mulai curiga lah istrinya ini, kemana ini suamiku ini, katanya gitu. Besoknya lagi, datang paginya, pulang sore, mau kemana? Diselidiki, ternyata dia tinggal sama nenek lampir. Nenek lampir artinya yang jahat gitu ya. Dia tinggal di tempat lain.
dia tinggal di tempat lain. Besoknya datang lagi. Protes istrinya, kenapa kamu nggak tinggal sini? Kan yang penting kita sudah sah suami istri. Mau aku tinggal di mana kan terserah aku. Diselidiki lagi, rupanya dia tinggal di rumah kuntilanak suaminya. Pulang-pulang sudah capek, kenapa? Kuntilanak dan nenek lampir menghisap darahnya sampai habis, menghisap uangnya, menghisap segala hidupnya, karena dia tinggal di dalam dunia ini. Saudara bisa apa yang terjadi dengan istrinya? Tidak usah dibahas di sini. Nanti di dalam seminar keluarga. Saudaraku, tanggal 26 Mei ya, ini ada panitia, kita akan mengadakan seminar keluarga khusus suami istri. Tanggal 26 Mei itu hari merah. Hari Waisak itu hari merah. Ya, di situ nanti dalam seminar itu akan kita bahas segala persoalan tentang keluarga, persoalan suami istri, persoalan tentang keuangan. Oleh sebab itu, saudara, suami ataupun istri, nanti kita bahas di tanggal 26. Apa yang akan terjadi sama suami yang suka tinggal di rumah nenek lampir. Habis hidupnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus bilang, kalau engkau telah menerima aku, tinggallah di dalam aku. Supaya engkau bisa bertumbuh, supaya engkau bisa berbuah di dalam hidupmu. Di luar Kristus kita sulit berbuah. Kasih itu sulit berbuah. Kesabaran itu sulit berbuah. Murah hati itu sulit berbuah. Di dalam Kristus kita berbuah kebajikan, berbuah kemurahan hati. Di dalam Kristus kita berbuah. Hidup yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, kita harus tinggal di dalamnya. Saudara nggak bisa tinggal di luar Kristus. Walaupun kita sudah mengklaim hidup kita, aku kan sudah lahir baru. Sudah aku terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Terserah aku mau aku tinggal di mana. Aku mau ikut Yesus atau mengikut setan, terserah aku. Saudaraku, itu pandangan yang salah. Sejak kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, itu berarti keputusannya kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya kita berbuah. Supaya kita bisa bertumbuh. Apa arti kasih itu? Kalau saudara tidak di dalam Kristus, kasih itu tidak akan bertumbuh. Dan kasih itu akan dominan. Kasih itu menurut pandangan saudara. Harusnya kasih itu seperti ini. Harusnya kasih ini seperti ini. Harusnya kamu mengasihi seperti ini. Ada begitu banyak rupa tentang kasih. Kalau saudara berada di luar Kristus. Tapi kalau kita berada di dalam kasih Kristus bersama-sama, pengertian kasih itu adalah satu di dalam hidup kita. Dan kalau saudara bertumbuh, saudara akan bisa membawa damai kasih itu dimanapun saudara berada. Amin, saudara? Amin. Hidup di dalam kasih, mengasihi Allah, hidup mengasihi Allah. Kita harus tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Kristus, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, aku sudah terima Tuhan Yesus, terserah aku. Mau aku beribadah, nggak beribadah, mau aku berdoa, nggak berdoa, mau ngasih persembahan, nggak ngasih persembahan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah terima Kristus, kita tinggal di dalamnya. Dan itu ditunjukkan melalui buah-buah yang ada di dalam saudara. Silahkan tim PB. Hidup yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, saudara harus tahu, saudara harus menerima kasih itu. Ketika kita terima kasih itu, dan kita menyadari seberapa besar kasih yang kita terima, pandangan kita tentang kasih Kristus, pengorbanan Kristus, maka saudara akan bisa berkorban, bisa mengasihi Allah lebih dalam lagi. Pujian kita hari ini, Tuhan hadir di Bait Kudusnya, ya.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Tuhan ingin dekat dengan kita dan memberkati kehidupan kita. Orang hidup yang mengasihi Tuhan juga kita mengikuti aturan dan perintah Tuhan, supaya hidup kita selamat sampai di tujuan, selamat pada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan hidup yang mengasihi Tuhan, kita tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Allah. Kita dengar pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya. Mari sama-sama kita Saat renungkan dan nyanyikan pujian ini. mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mendengar umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan hadir di bait kudusnya di tempat ini. Orang yang menerima kasih Tuhan, dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhan hadir di tempat ini. Orang yang mengasihi Tuhan, dia merasakan kehadiran Tuhan menjamah kehidupannya. Dia menjamah kehidupan kita. Lalu dikatakan kita tersungkur menyembah, dan yang ku nampak hanya kemuliaan Tuhan. Saudara, lihatlah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan membukakan mata hati kita dan mata rohani kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau belum bisa melihat kemuliaan Tuhan, buka hati. Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Ku buka hatiku. Datanglah terang-Mu Tuhan dalam kehidupan kita. Pengurapan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
terima kasih-Mu Tuhan.